Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Salva Ujiana, NIM 26014210084 dari Rombel D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi yang dapat digunakan untuk kegiatan membaca. Salah satunya yaitu strategi DRTA. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang nanti akan dibahas. Yang pertama yaitu definisi strategi DRTA, yang kedua yaitu tujuan dari strategi DRTA, yang ketiga yaitu langkah-langkah yang bisa digunakan untuk menerapkan strategi DRTA, yang keempat yaitu kelebihan dari strategi DRTA, dan yang terakhir yaitu kekurangan strategi DRTA. Strategi DRTA, Direction Reading Thinking Activity, merupakan strategi yang memfokuskan siswa terhadap teks sehingga siswa dapat memprediksi isi dari cerita dengan membuktikannya ketika membaca. Strategi DRTA memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks karena siswa memprediksi dan membuktikannya ketika mereka membaca. Dalam strategi ini, guru berperan sebagai pemandu atau pembimbing siswa. Menurut Stauffer dalam Rahim, strategi DRTA merupakan strategi pembelajaran di mana guru melatih konsentrasi siswa dengan melibatkan siswa secara intelektual seperti mendorong siswa merumuskan pertanyaan dan hipotesis dan memperoleh informasi. Tujuan penggunaan strategi DRTA yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman, yang kedua yaitu mengembangkan tujuan membaca, yang ketiga yaitu penyesuaian antara kecepatan membaca dengan tujuan yang ingin dicapai, dan yang terakhir yaitu pengamatan membaca. Jadi dapat disimpulkan tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk memudahkan siswa dalam memahami isi cerita sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan mengembangkan potensi dan daya pikir dalam memahami isi cerita. Dengan strategi DRTA, siswa dapat memiliki gambaran yang lebih luas terhadap materi yang akan dipelajari. Langkah-langkah strategi DRTA yang pertama yaitu membuat prediksi berdasarkan petunjuk judul. Guru menuliskan judul cerita yang dipelajari di papan tulis. Guru menunjuk salah satu siswa untuk membacakan judul di papan tulis. Ketika salah satu siswa membaca, guru memberikan pertanyaan pada siswa tentang judul tersebut bercerita tentang apa, dan berikan waktu pada siswa untuk memiliki kesempatan untuk memprediksi. Semua prediksi siswa diterima meskipun belum sesuai dengan cerita. Pada saat siswa memprediksi, diusahakan guru tidak membuat prediksi. Yang kedua, membuat prediksi dari petunjuk gambar. Guru menyuruh siswa untuk membuka bukunya. Setelah mereka memprediksi dari judul teks bacaan, siswa memperhatikan gambar dengan mendengarkan petunjuk dari guru. Siswa dapat mengungkapkan pendapatnya tentang gambar tersebut. Yang ketiga, membaca bahan bacaan. Guru meminta siswa untuk membaca bahan bacaan sesuai dengan siswa. Kemudian siswa disuruh untuk menghubungkan bagian-bagian dari cerita tersebut dengan judul cerita. Yang keempat, menilai ketepatan prediksi dan menyesuaikan prediksi. Siswa membaca bagian pertama pada teks cerita. Guru memberikan pertanyaan dengan mengarahkan siapa yang sudah memprediksi dengan benar pada bagian cerita. Kemudian guru meminta siswa untuk mengangkat tangannya jika yakin bahwa prediksinya benar. Setelah itu guru meminta siswa tersebut maju dan membaca dengan nyaring. Tetapi guru juga memberikan kesempatan pada siswa yang salah prediksinya untuk mengungkapkan kenapa mereka salah. Kemudian guru menyuruh siswa untuk menyesuaikan prediksi mereka yang didasarkan pada teks yang baru saja mereka baca. Yang kelima yaitu guru mengulang kembali prosedur 1-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai.
berdoa, selesai. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Hari ini kita belajar tentang memahami isi teks cerita. Buka bukunya halaman 24. Cerita tersebut judulnya apa ya? Pak Tani dan Kancil. Kira-kira sebelum membaca isi teksnya menceritakan tentang apa? Dongeng tersebut. Isinya menceritakan tentang sang kancil yang suka mencuri timunnya Pak Tani. Nah, hari ini Ibu punya gambar. Gambarnya apa saja? Pak Tani dan Kancil. Kira-kira Pak Tani mempunyai watak yang bagaimana ya? Pak Tani mempunyai sifat yang tegas, Kalau Kancil? sedangkan Kancil mempunyai sifat licik dan cerdik. Iya. Nah, mulai sekarang kita membaca isi teksnya ya. Dibuka dulu bukunya halaman 24. Dibuka ya. Dibaca dulu. Halaman 24. Setelah membaca isinya, kira-kira amanah dari cerita tersebut apa ya? Jangan suka mencuri. Pintar. Oke, kenapa kita tidak boleh mencuri? Karena hal tersebut tidak baik dan tidak boleh dicontoh. Oke. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa DRTA cocok diterapkan di kelas 3 SD. Hal ini tampak pada simpulan dan jawaban yang diperoleh siswa sebelum penerapan DRTA yang mencapai standar keberhasilan belajar. Strategi tersebut juga sangat rekomendasi untuk meningkatkan pembacaan siswa, karena dengan cara tersebut siswa tidak bosan untuk membaca dan siswa diajak aktif untuk menebak isi dari bahan bacaan. Melalui strategi DRTA ini tidak hanya mampu mendorong minat baca peserta didik, melainkan dituntut untuk memberikan prediksi dari sebuah cerita dan mengambil kesimpulan dari cerita yang diberikan oleh pendidik. Pendidik juga memotivasi usaha dan konsentrasi peserta didik dengan melibatkan mereka secara intelektual serta mendorong mereka merumuskan pertanyaan dan hipotesis untuk memperoleh informasi dan mengevaluasi solusi sementara. Dalam proses pembelajaran yang menggunakan strategi ini, peserta didik dituntut menebak jalan cerita melalui gambar yang diberikan oleh pendidik. Langkah ini merupakan cara pendidik untuk melatih metakognitif peserta didik yang berpikir sesuai dengan pikirannya sendiri tanpa dibatasi oleh pendidik. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk melatih peserta didik berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. DRTA juga memfokuskan keterlibatan peserta didik dengan teks karena memprediksi dan membuktikannya ketika mereka membaca serta memfokuskan keterlibatan peserta didik dengan teks karena memprediksi dan membuktikan ketika mereka membaca. Kelebihan DRTA yang pertama yaitu DRTA merupakan aktivitas pemahaman yang memprediksi cerita sehingga membantu siswa dalam memperoleh gambaran keseluruhan dari materi yang sudah dibacanya. Yang kedua, DRTA dapat menarik minat siswa dalam belajar, terutama membaca cerita. Yang ketiga, DRTA menunjukkan pada siswa bahwa belajar bukan hanya belajar saja, akan tetapi untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Yang keempat, DRTA dapat digunakan pada beberapa mata pembelajaran, baik isi maupun prosedur dalam mengajar. Untuk kelemahan dari strategi DRTA, yang pertama, strategi DRTA membutuhkan waktu banyak jika belum mampu mengelola kelas tidak akan efisien. Yang kedua yaitu strategi ini menuntut guru untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. Yang ketiga, strategi DRTA mengharuskan penyediaan buku bacaan dan seringkali di luar kemampuan sekolah dan siswa. Berdasarkan penjelasan mengenai strategi DRTA yaitu Direction, Reading, Thinking, Activity.
kompetensi, maka dapat disimpulkan bahwa kelebihan dan kelemahan strategi DRTA bukan merupakan suatu kendala dalam proses pembelajaran. Strategi DRTA ini membantu kesulitan siswa dalam menemukan gagasan utama dan ide pokok dalam pembelajaran untuk membaca pemahaman. Strategi DRTA diarahkan untuk mencapai tujuan umum agar siswa mampu melibatkan proses berpikir ketika membaca, sebab membaca harus melibatkan pengalamannya. Strategi DRTA menuntut siswa terlibat aktif dengan pembelajaran. Hal itu dikarenakan strategi DRTA melibatkan siswa dengan bacaan secara intensif. Sebelum membaca, siswa membuat prediksi-prediksi dari petunjuk judul dan gambar. Setelah itu, mencocokkan prediksi tersebut dengan teks. Nah, setelah itu siswa membaca teks utuh lalu mengajarkan tes yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Sekian penjelasan tentang strategi DRTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.